Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Kurniasita dengan NIM 122470003 dari program studi Rekayasa Tata Kelola Terpadu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mitigasi permasalahan sungai di Waikanan dengan Esilatcom, yaitu tempatnya di Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Waikanan. Sungai Waikanan di Desa Pakuan Ratu berperan penting sebagai sumber air, habitat ekosistem, dan penopang ekonomi masyarakat. Namun, sedimentasi, erosi, dan pencemaran limbah mengancam fungsi sungai serta kesejahteraan warga. Dibutuhkan mitigasi terpadu yang melibatkan aspek teknis, ekonomi, sosial, dan berkelanjutan. Pendekatan Esilatcom menawarkan solusi menyeluruh dari survei hingga pemeliharaan jangka panjang. Adapun tujuan mitigasi ini yang pertama, mengatasi masalah lingkungan seperti sedimentasi, erosi, dan pencemaran. Yang kedua, memulihkan fungsi ekologis dan ekonomi Sungai Waikanan. Yang ketiga, mengembangkan pengelolaan sungai yang berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Pakuan Ratu. Pendekatan Esilatcom yang pertama, ekonomi. Dalam ekonomi terdapat dua. Yang pertama itu analisis dampak kerusakan sungai terhadap ekonomi masyarakat. Yang kedua, identifikasi potensi pengembangan ekonomi berbasis sungai. Selanjutnya ada survei. Yang pertama, pengumpulan data hidrologi, ekologi, dan kualitas air. Yang kedua, pemetaan titik-titik kritis seperti lokasi sedimentasi dan erosi. Selanjutnya ada investigation. Yang pertama, penelitian penyebab utama kerusakan sungai. Yang kedua, kajian teknis untuk menentukan solusi optimal. Selanjutnya ada desain. Yang pertama adalah perencanaan mitigasi seperti pembangunan tanggul, normalisasi sungai, dan bioengineering. Yang kedua, desain zona hijau untuk mengurangi erosi bantaran. Selanjutnya ada land acquisition. Yang pertama, identifikasi lahan yang diperlukan rehabilitasi. Yang kedua, koordinasi dengan pemilik lahan untuk mengelola bersama. Selanjutnya ada action program. Yang pertama itu pelaksanaan program penghijauan di bantaran sungai. Yang kedua, kampanye edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga sungai. Selanjutnya ada construction. Yang pertama itu melakukan implementasi teknis seperti pembangunan struktur penahan erosi. Yang kedua, pembangunan infrastruktur pendukung di sekitar sungai. Selanjutnya ada operation and maintenance. Yang pertama itu pemantauan berkala kualitas air dan struktur sungai. Yang kedua, pemantauan tim lokal untuk perawatan sungai. Selanjutnya, ada pun rencana jangka panjang. Yang pertama itu terdapat jangka pendek dengan usia itu sekitar 1 sampai 3 tahun. Yang pertama, sosialisasi pentingnya pengelolaan sungai kepada masyarakat. Yang kedua, pengerukan sedimentasi dan rehabilitas bantaran sungai. Yang ketiga, penanaman vegetasi untuk mencegah erosi. Selanjutnya ada jangka menengah, yaitu di 4 sampai 7 tahun. Yang pertama, pengembangan ekowisata berbasis sungai. Yang kedua, meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan ekonomi berbasis sumber daya air. Yang ketiga, membuat sistem pemantauan kualitas air berbasis teknologi sederhana. Nah, selanjutnya ada jangka panjang. Jangka panjang ini dari 8 sampai 15 tahun. Yang pertama, transformasi Sungai Waikanan sebagai kawasan model pengelolaan sungai terpadu. Yang kedua, implementasi teknologi otomatisasi seperti sensor air pintar. Yang kedua, pengembangan fitrah strategi untuk investasi berkelanjutan di bidang ekowisata dan pengelolaan air. Adapun kesimpulannya yaitu pendekatan Esilatcom memberikan solusi sistematis dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan sungai di Desa Pakuan Ratu dengan melibatkan masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta. Permasalahan seperti sedimentasi, erosi, dan penurunan kualitas air dapat ditangani dengan efektif. Rencana jangka panjang telah disusun bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara manfaat ekologis dan ekonomi, serta memastikan keberlanjutan fungsi sungai sebagai sumber kehidupan bagi generasi mendatang. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.